Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh antusias. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita masih hidup, kita masih bernafas. Di tengah pandemi COVID-19 banyak orang mati. Tetapi kalau kalian masih hidup, masih seger, bersyukurlah. Tuhan terima kasih. Hari ini aku sehat. Tuhan terima kasih. Hari ini aku tetap beraktivitas, aku tetap bisa makan, aku tetap bisa bermain. Nah, saya berdoa kalian jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang diberkati Tuhan, masa depanmu indah. Dan jangan lupa jadikan Alkitab ini sebagai prioritas, sebagai yang utama, lebih penting daripada kegiatan aktivitasmu, gadgetmu, media sosialmu, tiktokanmu, instagrammu. Alkitab harus menjadi yang utama dalam hidup. Amin. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan, ayo kita berdoa, minta Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita, membuka apa yang ingin Tuhan taruh dalam hidup kita, ya. Ayo kita berdoa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang memberikan anugerah kehidupan dan juga keselamatan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, pikiran kami, untuk kami menangkap sebanyak mungkin setiap kebenaran firman yang baik untuk langkah hidup kami. Kami sambut berkat-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, saya punya cerita. Satu kali seorang yang kaya, kalau kaya itu berarti duitnya banyak ya. Iya, banyak. Dan dia punya perusahaan, dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia punya segalanya. Tapi sayangnya dia tidak punya anak. Nah, satu kali dia pergi ke panti asuhan untuk mengambil anak di situ, ya. Sebentar. Nah, sesampainya di sebuah panti asuhan, dia mulai bertemu dengan pengasuhnya atau pengelolanya. Lalu diperkenalkan beberapa anak di situ. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ada juga yang kulitnya putih, bersih, tapi ada juga yang enggak, begitu ya. Nah, setelah dari sekian puluh anak diperkenalkan, ada salah satu anak yang dia malu, menunduk, ada di pojokan, begitu ya. Dia lagi mukanya sedih, begitu ya. Lalu seorang yang kaya ini datang kepadanya, lalu menanyakan, ini anak kenapa tidak diperkenalkan? Lalu pengelolanya bilang, maaf Tuhan, dia cacat, kakinya pincang karena tidak sesuai dengan ukurannya. Jadi yang satu pendek, yang satu panjang. Nah, lalu setelah ngobrol-ngobrol, maka orang kaya ini memutuskan untuk mengambil seorang anak di antara sekian puluh anak itu tadi. Yang diambil justru anak yang cacat tadi, anak yang kakinya pincang tadi. Wah, sang pengelola kaget nih. Loh, Tuhan, kan masih ada banyak anak yang normal, yang baik. Kenapa Anda memilih ini? Lalu tahukah kalian, seorang kaya ini kemudian mengangkat celananya yang sebelah. Celana yang sebelah diangkat, dan kalian tahu ternyata kaki yang satu itu memakai kaki palsu. Dan dia bilang sama si pengelolanya, saya adalah seorang yang cacat. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, aku bisa membeli untuk kaki palsu, dan orang tidak akan pernah tahu bahwa saya ini adalah seorang cacat, karena saya bisa menutupinya. Itu sebabnya saya mengambil anak yang cacat ini. Wow,
Anak yang cacat tadi, yang tadinya malu, sekarang dia bahagia. Ternyata masih ada orang yang membutuhkan aku, masih ada orang yang mengasihi aku, masih ada orang yang mencintai aku. Dan akhirnya anak ini diambil, dibawa pulang, menikmati kemegahan, menikmati kemewahan orang kaya ini, dan dikasihi, disayangi. Wow, luar biasa. Nah, cerita ini menggambarkan keadaan hidup kita. Sebenarnya saya dan juga kalian adalah orang yang tadinya dianggap remeh, kita hina, kita cacat. Cacatnya apa? Kan kita normal nih, cacatnya adalah karena dosa. Ya, manusia itu berdosa. Semua orang berdosa dan butuh dikasihani oleh Allah. Supaya apa? Diadopsi dari yang hina menjadi mulia. Nah, kita punya Allah yang baik, Yesus Kristus, rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita, untuk membayar dengan lunas, sehingga pelanggaran-pelanggaran kita dilupakan, yang harusnya kita dihukum, itu dibebaskan. Hukuman itu digantikan oleh Allah, yaitu Yesus rela mati di atas kayu salib dan menyelamatkan manusia. Sungguh luar biasa, bukan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, Dia Allah yang baik. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, dan tidak melihat kecacatan hidup kita. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul kedaulatan Allah dalam keselamatan. Kedaulatan Allah dalam keselamatan. Mungkin pertemuan yang kemarin kalian sudah membahas itu. Dibenarkan oleh Allah, dikuduskan oleh Allah. Nah, sekarang ini kedaulatan Allah. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan itu adalah kewenangan atau kekuasaan. Nah, Allah kita punya wewenang, Allah kita punya kedaulatan, punya kuasa untuk apa? Untuk memilih. Ya, memilih siapa? Memilih orang-orang yang diangkatnya menjadi anaknya, yaitu diadopsi seperti tadi. Saya dan kalian adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, maksudnya dipilih oleh Tuhan apa? Dipilih oleh Tuhan adalah kita diberi karunia iman. Apa itu karunia iman? Karunia iman adalah gini, untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena masih ada banyak orang yang belum mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini engkau dan saya beriman di dalam Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti Allah sudah memilih kita. Allah sudah memilih kalian. Nah, nanti setelah video ini kalian akan dikirimkan beberapa gambar untuk menolong kalian memahami, membaca ayatnya, kemudian juga mengisi kolom yang ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian akan mudah kok, karena dituntun ada ayatnya, ada di mana, nanti kalian baca. Sudah baca ya kitab Roma pasal 6 pasal 6, pasal 7 dan pasal 8. Nanti kalian akan melihat banyak kebenaran firman Tuhan tentang siapakah kita manusia yang tadinya manusia berdosa yang harus dihukum dalam kebinasaan, tetapi oleh karena kedaulatan Allah, karena kewenangan Allah, karena kuasanya Allah, kita dipilih, kita beriman di dalam Kristus, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dibebaskan dari hukuman, kita diselamatkan. Maka pegang ini baik-baik. Pelajaran hari ini sangat penting. Dengar baik-baik, perhatikan. Pelajaran ini sangat penting karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus memilih kita untuk menjadi anaknya. Kita diadopsi. Yang tadinya adalah anak-anak dosa, anak-anak dunia, tetapi dipindahkan menjadi anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga. Jadi seperti gambaran tadi, yang tadinya tinggal di panti asuhan dalam kecacatan, tidak dikasih oleh pengelolanya, tetapi sudah diangkat, dipindahkan,
dikasihi Allah, dikasihi, dicintai, disayangi, dan menikmati semua fasilitas yang Allah punya. Yaitu apa? Keselamatan. Itu penting. Jadi nanti kalian kalau bertumbuh menjadi seorang muda, kuliah, bekerja, menikah, jangan tinggalkan Yesus. Ya, tetap miliki Yesus. Kalau kita meninggalkan Yesus, maka keselamatan itu tidak akan pernah kita alami. Tetap pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat emasnya, ayat hafalannya ada di kitab Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Dikatakan demikian, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, memang ada orang yang rela mati untuk membela sesuatu yang disayangi. Ya, tapi Allah kita rela mati karena Dia mengasihi saya dan kalian. Yang harusnya mati dalam kebinasaan, mati kekal di neraka, tetapi diangkat oleh Tuhan untuk hidup kekal bersama Allah di surga yang mulia. Amin. Hafalkan ayat itu ya. Dan nanti setelah video ini akan dikirim beberapa gambar untuk kalian ya. Pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupakan itu. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allahku yang baik. Engkau mengasihi aku. Engkau mengadopsi aku. Engkau mengangkat aku menjadi anak-Mu. Yang harusnya aku ini terhina. Yang harusnya aku ini terhukum dalam kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, Engkau mengangkat aku dan menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan. Ini adalah harga atau harta terbesar, harta termahal dalam hidupku. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak dalam sekolahnya, masa depannya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.